Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, patutlah kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan yang baik. Kita diberikan berkat anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur oleh karena inilah satu peristiwa yang besar setelah kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. 10 hari kemudian, yang pada hari ini adalah satu peristiwa yang besar tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya memberikan satu tema, yaitu hidup orang percaya dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup orang percaya dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa sejenak. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus pagi ini kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih berkat anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami kembali bersama dengan jemaat Tuhan untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca, merenungkan dan menghayati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan, terlebih diberikan kemampuan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa kiranya Tuhan yang bekerja dan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang memeteraikan berkat firman Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari terlebih kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang mengawali renungan kita pada pagi hari ini. Bagian yang pertama, saudara, saya mengajak membaca dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Pembacaan bagian yang pertama dari Injil Yohanes pasal 14. Saya membacakan, Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amin. Mari kita melihat pembacaan yang kedua. Ini sebagai penggenapan peristiwa tentang Pentakosta, saudara, yang dikatakan Yesus beberapa kali kepada murid-muridnya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saya membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Puji Tuhan,
Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, menghayati, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa renungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup orang percaya dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah satu peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu, karena ini satu peristiwa yang berkaitan dengan sejarah gereja, di mana gereja mula-mula berdiri di Yerusalem, dan diawali dengan satu peristiwa terjadinya pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya, bagi gereja Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, saudara, pada waktu dia naik ke surga dan dia minta kepada Bapa supaya mereka tinggal di Yerusalem sampai dengan menantikan sampai janji Bapa itu digenapi, yaitu Sang Penghibur, Roh Kudus, atau yang dikenal dengan Parakletos itu, untuk menyertai orang-orang yang percaya. Ini merupakan satu bukti kasih Tuhan yang begitu besar, saudara. Karena Tuhan Yesus tidak ingin pada waktu Yesus dia naik ke surga, melihat murid-muridnya, orang-orang percaya kepada Tuhan, seperti mereka hidup sendirian, saudara. Dan itu sebabnya oknum pribadi Allah di dalam Roh Kudus itulah yang diutus untuk menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat, saudara, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai orang percaya, gereja Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah satu kebutuhan utama bagi kita sebagai orang percaya, saudara, sebagai gereja Tuhan. Karena Roh Kudus yang terus bekerja, mengingatkan kita, mengajar kepada kita. Bahkan Roh Kudus itu yang mengurapi kita, sehingga kita bisa memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa Pentakosta, ini peristiwa yang sangat spektakuler, saudara. Karena pada waktu murid-murid Tuhan pada waktu itu mereka berkumpul, mereka sehati, mereka tekun merenungkan firman Tuhan, saudara. Tetapi justru disitulah, saudara, kesehatian mereka, ketekunan mereka, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan 10 hari setelah kenaikannya, maka Roh Kudus itu disurahkan untuk menyertai orang-orang yang percaya. Itu sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, betapa pentingnya kita orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin, dikuasai hidup kita oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah yang membimbing kita untuk hidup di dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini lebih daripada itu yang kita renungkan. Karena peristiwa Roh Kudus inilah benih sejarah gereja dimulai. Gereja mula-mula berdiri di Yerusalem. Sehingga para rasul dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan jiwa-jiwa dimenangkan. Berita Injil disampaikan, sekalipun banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak persoalan, saudara. Tetapi mari kita melihat peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita belajar bagaimana Rasul Paulus juga banyak mengajarkan tentang peranan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Setiap jemaat-jemaat Tuhan, surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus juga mengingatkan pentingnya Roh Kudus itu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak pembacaan selanjutnya, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal yang rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, kalau kita melihat pengajaran-pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, juga melihat betapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi orang-orang percaya, bagi gereja Tuhan. Ya, hampir semua kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu itu, saudara, berbicara tentang peranan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, salah satu contoh bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara, pentingnya Rasul Paulus menuliskan tentang peranan, saudara, Roh Kudus. Itu sebabnya pentingnya juga orang percaya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, khususnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita lihat, saudara dan kasih Tuhan, Rasul Paulus memandang jemaat Korintus masih belum dapat memahami hal-hal yang rohani, saudara, hal-hal yang bersifat spiritual, saudara. Karena kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus pada waktu itu, saudara, yaitu adanya perselisihan, perpecahan dari sumber manusia secara duniawi, saudara. Masih adanya memelihara dosa yang ada di tengah-tengah jemaat. Masih ada sikap mementingkan diri sendiri, sikap egois di antara mereka. Masih memiliki rasa iri terhadap karunia-karunia orang lain, dan penyalahgunaan berkata-kata di dalam bahasa roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan banyak hal yang terjadi yang ada di jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita lihat pengajaran Rasul Paulus tentang peranan Roh Kudus itu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita secara pribadi, dalam keluarga kita, di dalam pelayanan gereja kita, bahkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, melihat betapa pentingnya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu yang menguasai, yang memimpin kita, yang menolong kita, yang memberikan penghiburan, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita, kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara, tentang dinamika pekerjaan, pelayanan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat yang pertama, saudara, di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12 tadi, saudara, di sana kita melihat ada 3 bagian
tentang dinamika pekerjaan Roh Kudus yang berkaitan dengan di dalam hidup pelayanan, saudara. Yang pertama adalah Roh Kudus itu menyelidiki hati. Menyelidiki hati, artinya Roh Kudus memampukan kita, membuka hati kita, menerangi pikiran kita, saudara, untuk kita dapat memahami apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, orang lain tidak bisa menilai, melihat kedalaman hati manusia atau orang lain, saudara. Tetapi kalau kita lihat, saudara, bahwa Roh Kudus menyelidiki hati kita sampai yang terdalam. Tuhan yang Maha Tahu, yang memampukan kita sehingga kita dapat memahami kebenaran-kebenaran. Sebab kita tidak tahu apa yang sesungguhnya yang ada di dalam hati kita. Kalau kita melihat, saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat dinamika pekerjaan Roh Kudus yang berkaitan dengan pelayanan, yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara, bahwa Roh Kudus itu menyelidiki. Roh Kudus itu yang tahu, melihat dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus itu yang menghibur, yang menguatkan, saudara. Pada waktu kita mengalami persoalan yang membuat manusia itu menjadi susah, kecewa, marah, yang membuat manusia merasa banyak perasaan-perasaan yang muncul yang bersifat negatif, saudara. Tetapi kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu memampukan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kita, saudara. Memampukan kepada kita untuk kita dapat memahami maksud dan rencana Tuhan, memahami apa yang ada di dalam hati kita, memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus terus-menerus menyelidiki hati kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, Dia tahu apa yang ada di dalam hati setiap manusia, saudara. Karena Roh Kudus itulah yang menyelidiki. Kita bisa saja, saudara, membohongi orang lain. Kita bisa berdusta kepada orang lain. Tetapi kita tidak bisa mendustai Roh Kudus. Kita tidak bisa menipu oknum di dalam pribadi Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itulah yang menyelidiki hati kita sampai yang terdalam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan demikian, saudaraku yang kasih Tuhan, kita diajarkan hidup kita sebagai orang yang percaya. Pentingnya kalau hidup kita ini dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk kita melakukan hal-hal yang lebih besar yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bahwa Roh Kudus mengetahui hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah dan menyatakan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10 tadi, saudara, artinya hanya Roh Kuduslah yang menyelidiki, yang tahu hal-hal yang tersembunyi di dalam pribadi Allah itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, semua yang tersembunyi di dalam diri Allah dapat dipahami bahwa semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 tadi, saudara, dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di luar kemampuan kita, saudara, Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita. Itu sebabnya pentingnya, saudara, kita selalu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita lahir dari Allah,
maka benih ilahi itu ada di dalam diri kita, dan Roh Kudus itulah yang memimpin di dalam hidup kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah memiliki satu rencana supaya kita mengetahui sekarang juga semua berkat kasih karunia-Nya yang direncanakan oleh Allah bagi kita. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 tadi, saudara, bahwa Roh mengetahui semua yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, patut bersyukur kalau pada hari-hari ini kita memperingati hari yang ke-50 pencurahan Roh Kudus, di mana hidup orang-orang percaya atau gereja Tuhan menerima pimpinan dan urapan Roh Kudus itu dengan luar biasa. Karena Roh Kudus itulah, saudara, yang menyelidiki hati kita. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa Roh Kudus itu mengajarkan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, saudara, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dinamika pekerjaan Roh Kudus yang berkaitan dengan hidup kita orang percaya, yang berkaitan dengan pelayanan, saudara, yaitu Roh Kudus itulah yang terus-menerus mengajarkan kepada kita, saudara. Itu sebabnya Yesus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus diutus, Sang Penghibur, untuk menyertai, untuk menolong orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, saudara, bahwa Bapa mengutus Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kita, memimpin kita di dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, patut kita bersyukur sampai pada hari ini kita orang percaya gereja Tuhan dapat memahami, mengerti kehendak Tuhan. Kita banyak belajar tentang kebenaran-kebenaran yang sejati di dalam pribadi Yesus. Kalau mungkin kita mengandalkan hanya kekuatan pikiran kita, kemampuan kita, saudara, kita tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Kecuali Roh Kudus yang hadir untuk memimpin hidup kita, yang mengajarkan kepada kita. Roh Kudus diutus untuk mengajar kepada kita, dan Dia tidak akan pernah berhenti secara terus-menerus mengajar orang-orang yang percaya, yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Itu secara terus-menerus mengajarkan kepada kita, tidak pernah berhenti. Ini sesuatu yang luar biasa, sehingga kita mengalami satu kebenaran, kita mengalami kekuatan yang luar biasa, ada keberanian, ada kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa dimampukan untuk kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, bahkan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya bagian yang ketiga, dinamika pekerjaan Roh Kudus bagi pribadi orang percaya maupun gereja Tuhan, pelayanan di dalam gereja Tuhan, yaitu Roh Kudus yang mendewasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-16, saudara, kalau kita lihat bagaimana Roh Kudus mendewasakan orang percaya itu, ada dua hal yang kontras antara jenis manusia di dalam kebenaran ini, saudara. Yang pertama adalah manusia rohani, saudara. Manusia rohani, saudara, ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus dan yang hidup didiami oleh pekerjaan Roh Kudus itu, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, dikuasai, dan mereka bertumbuh di dalam iman dan mengalami buah Roh Kudus di dalam hidupnya, sehingga mereka dikatakan manusia rohani. Kalau kita lihat, Rasul Paulus memakai kata ini, saudara, karena orang-orang yang dikatakan manusia rohani adalah orang-orang yang sudah mengalami di dalam kepenuhan Roh Kudus, hidup baru di dalam Tuhan,
yang mengalami proses perubahan di dalam hidupnya, sehingga menilai segala sesuatu tidak dengan ukuran manusia, tetapi dengan ukuran rohani. Maka di sini dikatakan ada istilah manusia rohani. Dan yang kedua, saudara, ada istilah manusia duniawi. Manusia duniawi adalah belum diselamatkan dan tidak memiliki pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya, sehingga mereka hidup secara duniawi, hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu dan sebagainya, saudara. Tetapi kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bahwa dinamika pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang percaya atau gereja Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, saudara, untuk mendewasakan secara terus-menerus, dimampukan, sehingga kita tidak terus-menerus menjadi kanak-kanak seperti anak-anak yang dikatakan yang belum dewasa, saudara. Tetapi kita ini menjadi dewasa di dalam Tuhan, di dalam rohani kita, saudara. Sehingga kita hidup punya satu tugas tanggung jawab di dalam diri kita, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih Tuhan, pentingnya bahwa Roh Kudus terus mendewasakan kita, supaya kita orang-orang yang diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan memiliki satu tanggung jawab untuk bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh secara rohani juga memiliki satu ketajaman di dalam menilai mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang tidak benar. Yang memiliki kemampuan dari roh itu, saudara, untuk mengerti kehendak dan pikiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, kita harus bersedia membuka hati. Biarlah Roh Kudus diizinkan untuk menguasai, untuk memenuhi dalam hidup kita, untuk mengajar terus-menerus, saudara, untuk mendewasakan kehidupan kita, sehingga kita dapat memahami kebenaran. Kita menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Roh Kudus terus-menerus mengajarkan kepada kita agar kita bisa bertumbuh secara iman sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita patutlah bersyukur bahwa kepenuhan Roh Kudus bukan saja dialami oleh orang-orang percaya pada zaman Rasul Paulus pada waktu itu, atau gereja mula-mula pada waktu itu, tetapi gereja Tuhan sekarang ini, zaman anugerah ini, betapa pentingnya kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita demi kelangsungan pekerjaan Tuhan ke depan sampai Yesus datang yang kedua kali. Mari kesempatan pada pagi hari ini dalam rangka kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, mari kita saya mengajak untuk membuka hati, rendahkan hati kita, mintalah Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam hidup kita, memenuhi kita, menguasai hidup kita, dan memimpin hidup kita, agar hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Dan hidup kita akan menjadi berkat, dewasa secara iman, secara rohani, dan hidup kita diberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, saudara, menjadi berkat bagian yang terbaik di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan mari kita tidak sekedar hanya mendengar berita kebenaran firman Tuhan ini, mari kita alami secara nyata dalam hidup kita bahwa sebagai orang percaya pentingnya kita hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami telah membaca, merenungkan, dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus terus memeteraikan, terus mengubahkan hidup kami, agar hidup ini semakin berarti di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus terus menguasai kehidupan kami, dari perkataan kami, perbuatan, sikap, tingkah laku kami, terus-menerus diubah oleh Tuhan, dijadikan alat yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kebenaran firman Tuhan ini, dan itu teguhkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara,
Mari kita bersama-sama kita menyambut firman Tuhan yang kita telah renungkan, sambil saya berikan kesempatan Bapak Ibu Jemaat untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan maupun yang akan mengembalikan lewat persepuluhan. Mari kita serahkan dengan sepenuh hati, dengan sukacita kepada Tuhan, sambil kita iringi dengan pujian masing-masing Bapak Ibu di rumah masing-masing untuk menyanyikan sambil memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.